jatuh miskin itu bukan dari keputusan-keputusan gede biasanya. Bahkan dari keputusan-keputusan kecil pun itu sudah sangat mempengaruhi. Ya, ini mungkin nggak bisa kita judge dari satu hal doang nih. Ini banyak lah. Banyak faktor. Tapi mungkin salah satunya juga lingkungan. Kita sering banget kita ngomong kita itu orangnya seperti itu. Itu gak membantu. Itu sebenarnya pemikiran males, kita memang gak mau berubah. Realita hidup kan gak kayak gitu. Hari ini badan kita sehat, 2 bulan lagi belum tentu masih sehat, bisa sakit. Betul. Ya begitu juga dengan bisnis. Hari ini lancar, 2 bulan lagi misal pemerintah ganti regulasi, ya bisnis lu bisa tiba-tiba 80 derajat. Iya, bisa macet. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Lu pernah gak dengar pepatah soal kalau lu lahir miskin, itu bukan salah lu. Iya. Tapi kalau lu meninggalnya miskin, itu baru salah lu. Lalu menurut lu pendapat itu bener gak? Kalau gua sih kurang setuju ya. Kurang setuju. Tapi nanti kita jelasin. Nanti kita bahas. Nanti akan bahas. Nah, hari ini kita mau bahas topiknya itu tentang kenapa kita susah banget buat kaya. Betul. Kita pengalaman karena kita susah. Ya. Kita susah banget buat kaya. Definisi susah ini juga tergantung. Definisi kayanya pun juga sebenarnya luas gitu. Betul. Jadi kadang gua melihat apa yang dibahas, maksudnya relate-nya ini beda-beda. Betul. Ada orang relate-nya, lu mungkin dia memandang dari kacamata dia yang lebih tinggi lagi atau yang lebih di bawah lagi, mungkin yang beda-beda gitu. Betul. Nah, tapi kita disclaimer, ini lihatnya dari kacamata kita ya. Benar. Jadi teman-teman coba cocokin gitu. Iya. Nah, kenapa kita susah banget buat kaya? Nah, pertanyaan pertama menurut lo kenapa? Pertama gini, sebenarnya buat kaya itu kan udah pasti pengeluaran dan pendapatan harus lebih gede pendapatan. Ya. Itu rumus simpelnya. Bener nggak? Gak mungkin lu pengeluaran lebih gede, pendapatan lebih kecil itu lu kaya. Iya. Ya lu kaya di orang berarti itu. Betul. Gitu. Jadi rumus simpelnya kan itu. Nah, cara untuk mencapai ini ya agak sulit dari orang-orang. Ya. Semua orang tahu bahwa semua orang itu harus ngerem pengeluarannya sesuai dengan pendapatan. Ya. Tapi berapa yang sanggup melakukannya? Betul. Jadi sebenarnya orang buat ini, maksudnya buat untuk jadi kaya itu ataupun jatuh miskin itu bukan dari keputusan-keputusan gede biasanya. Bahkan dari keputusan-keputusan kecil pun itu sudah sangat mempengaruhi. Iya. Contoh, hari ini lu mikir gua makan di luar atau gua makan di rumah. Besok ngopinya di mana? Sampai keputusan-keputusan gede seperti gua pilih KPR atau gimana. Iya. Gitu. Jadi kenapa susah banget? Karena keputusannya semua itu faktornya emosi. Kalau lu lagi tenang, lu hitung, lu tahu lu itu harus makan di mana, minum di mana, ngopi di mana, gimana itu lu tahu. Iya, tapi buat putusin di sehari-harinya ini lain cerita. Buat jalaninnya yang susah. Iya. Gitu, kayak contoh nih, kita tahu, oh kita nggak boleh nih makan di restoran dulu sebulan, karena ada pengeluaran dadakan. Tapi berapa yang sanggup beneran nggak makan di restoran? Iya. Gitu, bisa aja kita pengen makan ya kita makan. Jadi keputusan-keputusan kecil ini yang susah. Gitu. Bahkan keputusan kecil ini mempengaruhi cara kita memutuskan keputusan gede. Ya. Ya kira-kira sih seperti itulah. Ya. Kalau lu sendiri, Pak? Ini mungkin nggak bisa kita judge dari satu hal doang nih. Ini banyak lah. Banyak faktor. Tapi mungkin salah satunya juga lingkungan. Ya jelas lingkungan, misal ada orang yang lahir sejak lahir ini dia dari keluarga yang oke. Betul. Dari keluarga yang udah ada bisnis dari kakek, dari ayah, dan lu ke anak gitu. Betul. Tapi ada orang yang dia dari lahir ya gak ada opsi itu. Benar. Dia harus milih sendiri. Apalagi kalau dia dari kecil juga, misal orang tuanya juga mungkin harus sibuk kerja, gak ada waktu untuk bantu dia itu untuk kembangin nih, lu kelebihannya apa, lu bisanya apa. Mungkin zaman sekarang orang lebih aware lah ya soal ini. Betul. Kayak dari kecil anaknya udah dikasih les, kasih apa. Mungkin zaman dulu tuh ya masih terbatas di situ. Jadi orang lebih sulit untuk dapatin itu menurut gua ya. Benar. Nah, pertanyaan kedua, ada nggak tips menurut lu yang bisa perbaiki gitu loh? Kalau misalnya ada orang yang pengen kaya gitu, tapi di posisi mungkin middle gitu. Oke. Pertama-tama itu identifikasi masalah. Jadi lu harus tahu dulu problemnya apa. Lu contoh nih, lu punya penghasilan sebulan 1 juta, ya lu gak bakal kaya sih jujur aja. Ya. Lu mau setahun 12 juta,
100 tahun 1,2 M. Itu lu kalau nggak makan, nggak itu apa ya, paling lu bisa 1,2 M. Iya. Selama 100 tahun itu lu harus hidup 100 tahun. Ya lu harus identifikasi dulu masalah. Nah, kalau lu tahu nih, oke, gua sekarang penghasilan gua 1 juta nih. Lu pengen kaya, benar nggak? Ya lu belajar dari bos lu cara berbisnis. Ya. Gitu. Kalau lu kerja ya, lu lihat, oh ternyata bos gua bisnisnya kayak gini. Katakan bos lu jual lampu lah. Oh, lampu ini laku, lampu ini nggak laku. Lampu ini kualitasnya bagus, untungnya tipis. Lampu ini kualitasnya jelek, untungnya gede. Lu jangan kerja itu cuman kayak yang penting lewatin hari aja, jangan. Ataupun lu berbisnis lah, lu berbisnis untung lu cuma 1 juta sebulan. Ya lu lihat contoh, lu jual mie ayam nih sana ya, mie ayam aja. Lu lihat, oh ternyata yang sono bersih, yang beli rame. Atau enggak yang sono mulutnya manis, orangnya ngomongnya enak, Asik, yang beli suka aja ngobrol kastan. betul. Gitu. Kadang kita suka menghalalkan, kita suka selalu sering banget kita ngomong kita itu orangnya seperti Iya, itu. iya. Itu gak membantu. Itu sebenarnya pemikiran males, kita memang gak mau berubah. Gak ada orang yang seperti itu, gak ada. Semua orang bisa manis mulutnya, ya latihan dong. Iya. Dari yang kayak lu karena sendiri orang beli mie ayam, bang mie ayam ya, mau berapa sih? Ya lu ya lu hilangin lah, mau berapa? Ya kan simple. Ya lu harus tahu dulu masalahnya apa. Gitu, maksudnya yang seperti itu. Nah, itu satu. Kedua, sebenarnya banyak banget orang itu beli sesuatu itu emosional, bukan rasional. Contoh, ada orang gajinya 3 juta, beli handphone cicilannya 1,5 juta. Udah gitu, cicilannya bukan 0%, cicilannya finance nggak jelas gitu. Yang dimana handphonenya kalau 10 juta selesai dicicil jadi 15 juta gitu. Nah, alasan dibeli itu apa? Kita suka merasionalkan emosi kita, padahal itu emosional. Contoh, sebenarnya kita gengsi aja. Cuma kita merasionalkan seperti gua memang butuh handphone segitu. Nah, kalau lu udah tahu gitu, ya lu harus pilih. Jadi jangan belanja sesuatu pakai emosi. Lu kalau pakai emosi gak ada habisnya. Lu harus belanja sesuatu pakai rasional. Biasanya kalau kebiasaan endapin sebulan. Karena emosi itu naik turun. Hari ini lu pengen, itu bulan depan lu pengen. Betul. Nah, pas dia turun, lu baru bisa lihat, oh ternyata ini cuma pengen. Gitu. Itu sih tips gua. 2 itulah. Oke, kalau menurut gua tips ada nggak? Maksudnya kalau kita let's say di posisi middle pengen naik ke atas, sebenarnya banyak sih. Mungkin ya kayak lu nyari mentor, lu cari orang yang mungkin lu merasa lu pengen jadi kayak dia, lu jadi dia role model, dan lu mungkin bisa ajak dia ngobrol, ajak dia ngopi, lu belajar dari dia. Kedua, mungkin lu juga bisa, sebenarnya zaman sekarang itu kita terbantu banget sama teknologi. Betul. Misal kayak YouTube, misal kayak orang nonton video kayak kita, video kayak kita juga nonton video orang lain. Betul. Itu juga sebenarnya kan belajar. Jadi sebenarnya kesempatan kita belajar untuk kita perluas cara pandang kita ini banyak. Betul. Itu kedua. Lalu ketiga, menurut gua juga opsinya ini gak terbatas hanya di sini. Betul. Misal nih kita sekarang kayak kita berdua tinggalnya di Jakarta gitu. Sebenarnya kan ada opsi juga, misal kalau gua tinggal di Bali itu seperti apa sih? Betul. Atau misal gua tinggal di Australia, atau misal gua tinggalnya di Malaysia, di Eropa, di Amerika. Maksudnya peluang itu tuh nggak cuma di sini. Betul. Let's say misal gua masih belum, misalnya ada program WHV, Working Holiday Visa di Australia. Nah itu kan ada pilihan. Kita itu nggak melulu harus gini. Cuman pilihannya hanya stay di Indonesia, lalu melakukan kerja aja gitu loh. Atau misal ada kerja di kapal persiar. Mungkin ya lu akan jauh dari keluarga, tapi lu bisa plan. Oh kalau gua kerja setahun di sana, gua bisa bawa duit sekian. Nah dengan duit segini gua bisa ngapain? Jadi sebenarnya menurut gua pilihan itu banyak, asalkan kita explore. Betul. Lalu juga mungkin juga bisa bergaul lebih banyak. Jadi ketemu lebih banyak orang, lu akan dapat insight lebih banyak. Gitu sih. Betul. Jadi intinya itu opsi itu banyak, tapi kita itu ya kita perlu cari tahu sendiri. Seperti itu sih. Setuju. Nah, terakhir lihat apa yang bikin orang kaya itu jatuh miskin. Mungkin lu juga dari lu kan lu sering cerita dari kenalan lu. Nah kira-kira yang lu lihat itu alasannya apa? Mengkonsumsi sesuatu yang dia gak sanggup konsumsi. Itu paling sering. Contoh, dia punya penghasilan sebulan 1 M, Swandaya. Dia pengen beli rumah 100 M. Bisa dengan cicilan apa namanya, semua itu mungkin.
Tetapi sebenarnya dia itu nggak pernah berpikir bahwa ini tuh sebenarnya belum saatnya dia konsumsi. Gitu. Kan bisa dia konsumsi pas duitnya udah 100. Iya, iya. Kenapa dia harus pakai cicilan apa segala macam gitu. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang dia itu sebenarnya nggak sanggup untuk konsumsi. Iya. Gitu. Karena banyak orang nih, terutama orang kaya baru ya, pengen cepet-cepet menunjukkan dia itu kaya. Oke. Itu yang sering jadi trapnya. Ya. Gitu. Jadi pas dia kaya, dia pengen nih langsung, oh gue beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, biar gue kelihatan kalau orang lihat gue jelas gue itu kaya. Ya. Kayak gitu. Nah itu yang paling sering kena di sana. Butuh pengakuan. Betul. Itu satu. Kedua, berpikir bisnis itu akan selalu bagus. Jadi, lo bingung ya kenapa ya orang-orang zaman sekarang itu kayaknya kalau pegang duit dikit gatel banget. Nggak suka duit kayaknya. Iya. Jadi pegang duit dikit pengennya belanja gitu loh. Kayak lu dapet nih 100 M, lu taruh di rekening lu kan nggak salah. Ya. Lu biarin dulu aja gitu loh. Tahu-tahu bisnis lu turun, lu punya peluru untuk tembak bisnis lu biar naik lagi gitu loh. Nah itu yang paling sering terjadi. Orang punya 10 M, harusnya dia buat bisnisnya, bisnisnya masih ngutang, 10 M nya dia jajan. Oke. Bisnisnya tetap utang. Padahal Dia mikir, utangnya dia belum beresin. betul, dia mikir ya toh gua bisnisnya kan cuannya lebih gede dari utang, maksudnya bunga bank. Ini 10 M gue pakai aja. Itu yang paling sering kena. Iya, iya. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang dia sebenarnya dia nggak sanggup. Kalau dari yang gue lihat juga sebenarnya yang paling sering gue lihat kayak jawaban nomor 2 Hartono sih. Sebenarnya nggak ada selamanya sih. Betul. Hari ini tuh bisnis lagi bagus, lu bisa aja semuanya itu lancar gitu loh. Dan kebanyakan itu orang jadi over pede. Betul. Kayak ya yakin banget lah sama apa yang dia kerjain tuh akan lancar terus kayak gitu. Sedangkan realita hidup kan nggak kayak gitu. Hari ini badan kita sehat, 2 bulan lagi belum tentu masih sehat, bisa sakit. Betul. Ya begitu juga dengan bisnis. Hari ini lancar, 2 bulan lagi misal pemerintah ganti regulasi, ya bisnis lu bisa tiba-tiba 180 derajat. iya bisa macet tiba-tiba gitu loh. Apalagi dengan biaya pasti lo yang udah pasti keluar. Jadi sebenarnya ya terlalu banyak hal yang di luar kontrol kita. Bukan berarti gak boleh nikmatin ya, tapi kita perlu kontrol lah. Jadi kita udah bagi nih, misal ini untuk biaya apa, ini untuk kita dana cadangan segala macam tuh, ya basic ini itu penting ya, hal-hal kecil ini. Jangan sampai kita itu terlalu pede, akhirnya pas sesuatu terjadi itu kita udah gak ada pegangan. Salah satunya yang paling kena itu mungkin bisnis F&B, terutama restoran. Pas COVID, Ya, itu benar-benar final blow banget. Jadi bisa dibilang semuanya gak ada kesempatan buat bangkit lah. iya. Karena waktu awal COVID itu kan semua ditutup. Semua tutup ya. Ini bisnis apa? Lu mau kayak gimana? Masa kita makan steak bungkus? Lu mau apa maksudnya chef lu nomor 1 di Iya. apa ya? Lu mau chef lu nomor 1 juga gak ada yang berani makan. Tutup juga semua gitu. Dan gak boleh juga kan waktu itu kan. Iya, iya. Jadi maksudnya lu perlu berpikir bahwa bisnis lu itu gak akan selamanya satu. Kedua, lu perlu duit. Cash is the king. Tetap daripada itu duit lu taruh buat beli rumah, beli mobil, beli apa, mendingan lu pegang duit. Karena bisnis itu darahnya itu cash flow. Makanya selalu ngomong cash flow. Cash flow itu maksudnya adalah perputaran bisnis lu tergantung dari duitnya. Positif apa negatif nih? Betul. Lu kalau seandainya nih, lu setahun tutup, nggak buka karena COVID atau apapun lah itu ya. Lu kalau ada duit, lu bisa bertahan. Tahun depan lu melejit. Kayak, nggak usah juga kayak hotel lah. Berapa banyak sih hotel yang tutup karena COVID? Tapi begitu COVID buka lu lihat, enggak, semua hotel full. Semua hotel sekarang rame banget. Orang staycation balik lagi ke hotel gitu kan. Jadi ya tergantung lu ada duitnya nggak. Cost bertahannya waktu itu kan yang gede. Nah, lu kalau hari itu lu gak ada duit, lu mau jual apa? Ya selesai. Nggak selesai. Sedangkan hotel lu aja jangan udah ada pinjaman bang. Iya. Itu yang paling penting. Nah guys, jadi kali ini ya pembahasan kita kenapa sih kita susah banget buat kaya. Ya banyak faktor lah ya, seperti Banyak. yang tadi kita cerita. Ya ini cuman salah satu part kecil dari Sorry, mata terakhir. Apa? Gue masih ingat, mon. Sorry banget, mon. Yaitu orang lahir boleh miskin, mati nggak boleh miskin. Oke. Kalau mati miskin salahnya kita. Ya. Nah ini gua sedikit meluruskan ya. Oke. Sebenarnya kaya atau miskin itu pilihan hidup. Banyak kok orang yang memilih tetap hidup miskin tapi hidupnya mulia. Banyak. Ya. Jadi bukan berarti orang miskin itu hidupnya berantakan. Enggak loh. Jadi banyak loh orang itu memilih untuk mengabdi ke desa-desa, jadi guru yang mungkin penghasilannya hampir gak ada. Iya. Jadi kan itu kan pilihan hidupnya. Definisi kaya miskin ini nggak cuma dari Betul, materi, betul. tapi dari hati lu, segala macam juga lain cerita.
Jadi gue kurang setuju dengan kata-kata kalau sebenarnya mati miskin itu salahnya kita. Itu kalau dinilai cuma dari materi. Betul, karena hidup itu kan bukan cuma untuk duniawi tapi untuk nantinya juga gitu. Jadi itu sih yang sering orang salah kaprah. Dan jangan anggap remeh kalau orang miskin pasti lebih bego dari kita. Enggak, belum tentu. Dia bisa lebih mulia, lebih pintar, tapi pilihan hidupnya memang beda. Mungkin ada orang yang super kaya raya, tapi hidupnya tiap hari Berantakan. berantakan, sama istri gak cocok, sama anak juga ribut. Tapi ada orang yang mungkin hidupnya sederhana, Betul. tapi hidupnya happy banget. Anaknya berbakti. Karena berbakti, sama Orang istri tuanya juga oke, sama orang tua juga oke. Oke, ya why not kan hidup kayak Semuanya Nggak salah juga. Ya maksudnya lu mau lihat dari kacamata apa? Betul. Itu sih. Nah, ada nggak komentar? Nah, kalau ada yang pengen di-share, boleh dong ditulis di kolom komen. Lalu jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.